Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi seperti biasa pada video kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS atau P3K tahun 2023. Dimana pada video ini kita akan membahas tentang latihan soal TIU. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Yang pertama, apa tujuan Anda dalam bekerja? A. Ingin menjadi biasa-biasa saja. B. Terserah putusan atasan atau pimpinan. C. Mencari kawan dan relasi sebanyak-banyaknya. D. Terus berkreasi dan produktif dalam tiap aspek pekerjaan. E. Mengikuti arus yang mengalir. Oke, untuk jawaban nomor 1 ini tentu saja yang paling benar di antara semua poin ini, atau yang paling tepat untuk jawabannya adalah D ya. Terus berkreasi dan produktif dalam setiap aspek pekerjaan. Itu adalah tujuan kita dalam bekerja. Jika ingin menjadi biasa saja, itu mungkin terlalu sederhana ataupun terlalu sepele. Kemudian kalau yang B, terserah putusan atasan, ini juga menerima dengan pasrah. Kemudian yang C, mencari kawan dan relasi sebanyak, kurang tepat juga. Mencari kawan dan relasi sebanyak-banyaknya itu merupakan sifat yang kurang baik dalam pekerjaan. Kemudian yang mengikuti arus yang mengalir ini juga bukan sebagai kriteria orang yang bekerja. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Anda menyukai pimpinan yang A. Mampu memotivasi Anda bekerja lebih keras, ini bagus. B. Tidak banyak memerintah, ini juga ya. C. Mempromosikan Anda, ini bagus juga. D. Memberikan kesempatan kepada Anda. E. Ramah kepada semua orang. Jadi semua ini memiliki kesamaan jawaban ataupun yang mirip dengan pertanyaannya. Kan tetapi dari kelima ini yang paling tepatnya dalam untuk jawabannya adalah A ya, mampu memotivasi Anda bekerja lebih keras. Oke, pertanyaan nomor 3. Anda merasa pusing namun pelanggan terus berdatangan untuk menanyakan suatu produk kepada Anda. Sikap Anda adalah A. Menemui mereka meskipun sedang pusing. B. Meminum obat sakit kepala kemudian menemui pelanggan. C. Meninggalkan pelanggan untuk tidur. D. Mengacuhkan pelanggan. E. Meminta rekan kerja untuk menggantikan Anda. Oke, pertanyaan ini cukup sulit dan sebagai seorang pekerja, jadi jawabannya harus kita pilih di sini, ataupun yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah B ya, yakni minum obat sakit kepala kemudian menemui pelanggan. Karena di sini tidak dijelaskan bahwa kita memiliki rekan kerja, namun jika ada rekan kerja, kita lebih bagus memilih E, meminta rekan kerja untuk menggantikan karena supaya maksimal. Tetapi karena di pertanyaan ini bisa saja kita seorang diri dalam melayani pelanggan, oleh karena itu keputusan yang tepat untuk kita pilih adalah B. Minum obat sakit kepala kemudian menemui pelanggan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Pak Rudi adalah kepala sekolah di suatu SMA. Sudah 10 tahun sekolah yang dipimpin oleh Pak Rudi memiliki status akreditas B. Pekan depan akan dilakukan proses akreditasi terbaru yang memungkinkan sekolah yang dipimpin Pak Rudi berubah status akreditas menjadi A. Jadi jika menjadi Pak Rudi, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mencari tahu daftar nama petugas yang akan melakukan proses akreditasi. B. Memberikan pesan kepada seluruh guru dan bersikap ramah selama proses akreditasi berlangsung. E. Menyiapkan uang transportasi kepada petugas yang datang dengan harapan petugas tersebut membantu dalam menaikkan akreditasi sekolah. E. Mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang dibutuhkan pada proses akreditasi. E. Membiarkan proses akreditasi berjalan dengan semestinya tanpa membuat persiapan khusus. Nah, untuk kata kuncinya bahwa Pak Rudi merupakan kepala sekolah di mana sebelumnya sekolah tersebut memiliki akreditasi B. Dan pada pekan depan sekolah ini akan diakreditasi kembali dan memungkinkan akan berubah statusnya menjadi A ya. Jadi langkah yang harus diambil supaya akreditasinya berubah dari B menjadi A. Jadi jawaban yang paling tepat yang harus dipilih adalah D ya. Mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang dibutuhkan pada proses akreditasi. Jadi dengan ini memiliki harapan yang besar
untuk menjadi akreditasi dari B menjadi A. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 5. Jika pemilihan kepala desa sedang berlangsung di tempat tinggal Anda, Anda yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa, tetapi pada saat pencoblosan dirawat di rumah sakit, apa yang Anda lakukan? Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk menentukan langkah yang harus ditempuh. Melaporkan dan menginformasi kondisi nenek kepada panitia pemungutan suara untuk diwakilkan Anda gunakan hak pilihnya. Melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk meminta tolong orang lain menggunakan hak pilihnya. Membiarkan hak suara nenek hangus. Jawaban yang seharusnya kita pilih untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah melaporkan keadaan nenek kepada panitia pemungutan suara untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh. Sekian dulu latihan soalnya, semoga bermanfaat dan semoga dengan latihan soal ini bisa membantu teman-teman bisa lolos menjadi PNS atau P3K tahun 2023 ini, amin. Sebelumnya saya minta bantu subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.